Bab 160. Anggap saja hadiah pertemuan. Ibu Sen melihatnya cukup lama dengan diam. Tampaknya kamu mau membuatku marah sampai mati. Kamu baru puas. Claire berdiri di tempat awal, melihatnya dalam diam. Ibu meminta 15.000 yuan padaku, bukankah menginginkan nyawaku? Baik, tidak mau berikan 15.000 yuan, tidak apa-apa. Kalau begitu 10.000 yuan. Atau 5.000 yuan juga boleh. Ibu, Anda sungguh memandangku terlalu tinggi. Claire, aku membesarkanmu, kamu berbalas budi seperti ini. Hanya beberapa ribu yuan saja, kamu juga tak mau berikan padaku. Kamu mau jadi putri durhaka. Claire tidak berbicara, hanya mengepalkan tangan yang berada di sisi tubuhnya. Dia menggigit bibirnya, membiarkan tatapan aneh dari jalanan raya tertuju padanya. Sudahlah, terserah bagaimana orang lain mau melihat. Hanya saja dia sungguh tidak bisa mengeluarkan uang ini. Katakanlah. Ibu Sen menarik bajunya dengan kuat, lihatlah bajumu, lihat lagi barang yang kamu pakai, apakah bukan aku yang mendapatkan ini untukmu? Dasar tak tahu terima kasih, sudah hidup senang, tidak menginginkan ayah dan ibu lagi. Dia memarahi dengan kuat, Claire memejamkan matanya, membiarkan dia menarik. Tiba-tiba, ada sepasang tangan besar yang menariknya, menghindari semua serangan Ibu Sen. Bibi, tolong jangan begini. Suara yang lembut terdengar di atas kepalanya, Claire membuka matanya, hanya melihat orang yang datang ini dalam diam. Itu Davin. Kenapa dia bisa ada di sini? Siapa kamu? Ibu Sen melihat pria yang tiba-tiba muncul dan melindungi Claire di sebelahnya. Auranya sangat mewah, semua yang dia pakai tampaknya tidak biasa. Ibu Sen menyipitkan matanya dan melihatnya, apa kamu suami Claire? Claire tercengang, langsung menjelaskan, ibu, dia bukan. Mendengar demikian, Davin tercengang. Tersenyum tipis, rupanya Anda adalah ibu Claire. Claire tertegun melihat Davin, apa maksud perkataannya ini? Kenapa tidak membantah? Benar, aku adalah ibu Claire, kamu suaminya, kan? Senyuman Ibu Sen berubah menjadi cerah, begini, akhir-akhir ini rumah sedikit kesulitan, jadi aku mau mencari Claire meminjam uang, tapi siapa menyangka gadis ini keras kepala sekali. Mengatakan padaku kalau dia tidak punya. Ini mana mungkin? Dia sudah menikah ke keluarga Y. Uang bulanannya pada biasanya harusnya banyak, kan? Lagi pula dia bekerja. Hanya saja Ibu Sen belum selesai bicara, Davin sudah tersenyum bertanya, maaf, Bibi mau pinjam berapa? Ibu Sen langsung mengatakan nominal yang dia inginkan. Tidak banyak, 20.000 yuan saja. Ibu, tadi kamu jelas-jelas bilang. Claire langsung berseru memotongnya. Ibu Sen menatap Claire dengan tajam. Davin tersenyum melindungi Claire di belakangnya, tidak mengizinkannya berbicara, lalu mengeluarkan sebuah kartu dari dompet dan menyodorkan kepada Ibu Sen. Bibi, di dalam kartu ini adalah 30.000 yuan, kalau kamu perlu uang, pakailah dulu, kodenya 76 kali. Claire yang ditarik ke belakang mendengar nominal ini, langsung ingin menarik kartu itu, tapi tak disangka sudah diambil Ibu Sen duluan, sekarang dia sudah kegirangan. Menantuku juga lebih pengertian. Kalau begitu ibu berterima kasih padamu, Claire, kamu benar-benar memilih suami yang baik. Setelah itu, Ibu Sen takut Claire akan merebutnya, langsung mundur dan berkata, aku masih ada urusan, aku pergi dulu, lain hari datang lihat kalian lagi. Setelah Ibu Sen melewati sebuah lorong jalan, tiba-tiba tersadar. Aneh, bukankah Claire menikah dengan orang cacat? Kenapa pria itu berdiri tadi? Sudahlah, lagi pula sudah ada 30.000 yuan, kelak bisa melakukan apapun. Asteris. Sedangkan di sisi lain, Claire membeku di posisinya, Davin berputar melihatnya. Sudahlah, ibumu sudah pergi. Kenapa kamu memberinya 30.000 yuan? Tanya Claire dengan marah,
dia mengangkat kepalanya, pupilnya yang indah bercampur dengan depresi. Kamu tak tahu apa maksud dari 30.000 yuan. Kamu tahu tidak, aku sama sekali tidak sanggup membayarmu. Lalu apa kamu tahu dia akan menggunakan 30.000 yuan melakukan apa? Davin terkejut oleh depresi di tatapannya, lalu tersenyum tipis. Ini bukan apa-apa, bisa membantumu, kakak sangat senang. Lagi pula, kakak tidak memintamu membayar. Claire mundur selangkah, matanya membesar. Mana mungkin tidak bayar? Aku paling benci berutang budi pada orang lain, karena ibuku mengambil uangmu, maka aku harus membayarnya. Sekali ambil langsung 30.000 yuan, bagus sekali. Senyuman Davin sedikit masam, kamu menyalahkan kakak. Claire melihatnya lekat tak bersuara. Davin khawatir, kamu harus memaafkan kakak. Kakak tidak mau melihatmu dipukul dan dimarahi, dilihat sangat kasihan, dasar bodoh. Setelah itu, Davin menjulurkan tangan mengelus kepalanya. Claire membeku di posisinya, melihat Davin dengan tak percaya. Ada apa dengan nada bicara penuh kasih ini? Claire melihat tatapannya yang dalam, penampilan yang lembut sepertinya bercampur dengan emosi rumit. Apa itu? Saat Claire tersadar, dia langsung mundur satu langkah besar, menatapnya dengan takut. Tangan Davin langsung melayang di tengah udara, membeku, lama sekali baru ditarik kembali. Senyumannya menghilang, kakak yang tak baik, tapi kakak menggunakan status sekeluarga bersikap baik padamu. Jangan tertekan, 30.000 yuan itu, anggap saja hadiah pertemuan kakak untuk adik ipar. Claire, 30.000 yuan untuk hadiah pertemuan, kakak dermawan sekali. Nada bicara mengejek ini sangat jelas, Davin tentu bisa mendengarnya. Claire mengepal tangannya, tidak perlu hadiah pertemuan, aku akan pelan-pelan membayar 30.000 yuan kepada kakak. Setelah itu, Claire berbalik dan pergi. Adik ipar. Davin mencoba memanggilnya, tapi Claire seperti tidak mendengar, pergi dengan cepat. Claire masuk ke dalam perusahaan dengan cepat, setelah masuk ke dalam lift, ekspresinya berubah serius. Sejak dia menikah ke keluarga Ye, kehidupannya sangat tidak damai, berutang pada perusahaan, berutang pada Colden, awalnya mengira bekerja dan mendapatkan proyek, bisa mendapatkan bonus, siapa menyangka jabatannya diturunkan oleh Colden. Sekarang, ingin mendapatkan uang sungguh sulit. Tiba-tiba teringat dengan kontrak mall yang Colden berikan padanya sebelumnya. Jika tidak berada di kondisi genting begini, Claire sungguh sudah melupakan kontrak mall itu. Saat itu, Colden membelikan seluruh mall, memberikan kontrak padanya, tapi dia segan menerima. Colden juga tak menginginkan kontrak, jadi dia menyimpan kontrak di bawah kotak. Sekarang tampaknya, sudah waktunya dia pergi ke mall melihat-lihat. Datang ke toko pakaian kemarin, baru masuk ke dalam toko, karyawan langsung melihatnya dan memasang wajah bahagia. Nona Sen, akhirnya Anda datang. Claire. Dia terus menantikan dirinya datang. Bersambung.